Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang buku Excellent Life, Langkah Kecil Menuju Sukses Besar dan Kebahagiaan Sejati, karangan Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Excellent Life, Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Ini bukunya, diterbitkan oleh penerbit Zaman, cetakan pertama 2013, tebal halamannya 187 halaman. Baik, buku ini adalah buku motivasi yang islami. Kemudian yang dibahas dalam buku ini pertama mengenai kita harus selalu bergantung kepada Allah, tentang akhlak dan bekerja, toleransi, mencintai atas nama Allah, memberi, percaya kepada Allah, taat, sholat, ikhlas, tepat janji, tawakal, optimis, doa dan zikir. Kemudian tentang akhlak, saling bersimpati, senyum, melapangkan hati. Kemudian bekerja, visi yang jelas, orientasi, tujuan, target, bertindak strategis, janji palsu, kebohongan, ketidaksabaran, komitmen, determinasi atau kemantapan hati, dan disiplin. Baik, coba kita baca sedikit. Mengapa ada orang-orang yang hebat dan yang lain tidak hebat? Mengapa ada orang-orang sukses dan yang lain gagal? Ada orang yang melalui kehidupannya dengan baik, berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya dan meraih tujuan gemilang dalam hidupnya. Pada saat bersamaan banyak juga orang yang kehidupannya tersiok-siok, gagal mewujudkan mimpinya dan tidak mencapai tujuannya, tidak ingin bahagia atau tidak mau menjadi hebat. Tentu tidak. Lantas apa yang membedakan mereka? Semua orang sejak manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan mempunyai kesamaan potensial dalam 4 hal. Pertama, naluri atau insting yang mewujud berupa panca indera. Yang kedua, waktu 1440 menit atau 24 jam dalam sehari semalam. Yang ketiga, akal pikiran. Setiap orang memiliki akal karena Allah telah menganugerahi kita kemampuan berpikir, memecahkan masalah. 4, energi yang lahir dari daya pikir. Itulah yang dikatakan oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi, bahwa manusia sejak Nabi Adam mempunyai potensi kesamaan. Paling tidak 4, yaitu naluri, waktu, akal pikiran, dan energi yang lahir dari daya pikir. Jika semua orang memiliki hal-hal potensial tersebut, mengapa ada orang hebat? Dan mengapa ada orang yang tidak hebat? Jika setiap orang sama-sama berinteraksi dengan waktu, ruang, materi, energi, mengapa ada orang sukses? Dan di sisi lain, mengapa ada orang yang gagal? Penyebabnya sangat sederhana. Orang hebat mampu mendayagunakan segenap insting, waktu, daya pikir, dan energinya sehingga ia menjadi hebat. Tetapi adakah orang yang tidak mau menjadi hebat? Tentu tidak ada. Hanya saja tanpa disadari, apa yang dilakukan seseorang tidak membawanya pada keinginan. Dia bertindak dengan asumsi bahwa tindakannya akan mengantarkannya pada kebahagiaan. Itulah diantaranya kutipan dari buku ini. Mungkin kita mendapati ada seorang siswa yang malas belajar atau tidak mau bersekolah. Ada juga orang yang bekerja dengan cara yang tidak disukai Allah, sehingga terus-menerus mengeluh atau membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih sukses, atau mengecam dan mencela orang yang hebat. Orang hebat mampu mendayagunakan segenap potensi, insting, waktu, daya pikir, dan energi sehingga ia menjadi hebat. Apabila ia menghadapi kesulitan, ia langsung berpikir cara memecahkannya. Apabila ada tantangan, ia langsung berpikir bagaimana menghadapinya. Kemudian bertawakal, senantiasa lapang dengan pemberian Allah. Sebaliknya, ada orang yang terus-menerus diliputi dendam, tak bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak pernah ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho adalah menerima dengan lapang
dada apa yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya di sini ia mulai melaju, ia mengingatkan pada seorang pemuda sejak dari Gunung Tinggi, ia menampik keluarga dan kerabatnya, tidak puas dengan jalan hidupnya, bahkan terhadap hidupnya sendiri. Ia tidak pernah menerima dengan lapang kehidupan yang diliputi kemiskinan, kegetiran, kesedihan. Meskipun dalam dirinya ada potensi menjadi hebat, tetapi ia tidak tahu bagaimana potensi itu digunakan. Suatu hari pemuda berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba seorang menyentuh pundaknya. Si pemuda arahkan pandangan ke orang itu, ternyata salah seorang kerabat. Aku bingung sekali. Si pemuda menyatakan kebudayaan. Orang itu menanggapi, ya kami tahu kehidupanmu diliputi keresahan dan kebingungan. Kemudian si pemuda menyatakan, aku kesal terhadap diriku sendiri dan tidak tahu apa yang mesti aku lakukan. Saat banyak orang sukses dalam kehidupan finansial, keilmuan, kepribadian, dan rumah tangga, mengapa aku tidak? Mengapa mereka bisa memiliki harta berlimpah dan aku tidak? Aku tidak bisa sukses. Aku hanya butuh seorang bisa mengarahkan, membimbingku, meraihnya. Orang itu memandang si pemuda lalu berkata, setiap manusia itu hebat karena sejak awal Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang hebat. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Atin ayat 4. Untuk itu langit, bumi, serta isinya ditentukan untuk kita. Tidakkah kamu lihat bahwa Allah telah menundukkan untukmu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, lalu Dia menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Luqman ayat 20. Tetapi semua ini terhalangi oleh tantangan kehidupan. Kita punya keinginan, tetapi kebanyakan kita tidak berbuat apapun, tidak berbuat apa-apa untuk mewujudkannya. Orang itu kemudian memandang kedua mata sang pemuda lebih dekat. Anakku, katanya, jalan menuju hebat itu ada di hadapan kita, tapi kita tidak pernah melihatnya. Insya Allah aku akan membantumu. Aku tahu seorang laki bijak yang bisa membimbingmu menempuh jalan menuju sukses dan menjadikanmu hebat. Tetapi jalan untuk menuju ke sana tidak mudah dan akan sangat melelahkan. Aku sangat siap melakukan apa saja yang bisa mengantarkan aku menuju hebat, kata sang pemuda. Laki bijak itu tinggal di atas sebuah pegunungan yang bisa dicapai hanya dengan berjalan kaki. Aku siap berjalan kaki ke sana, mendaki gunung itu dan kuhadapi segala kesulitan untuk mencapai. Tempat itu sangat jauh, butuh perjalanan panjang untuk sampai ke sana. Aku siap menempuh perjalanan panjang itu, tapi mungkin ini akan sangat memberatkanmu. Apapun akan kulakukan untuk sampai ke sana. Di sinilah jika kita membagi kesedihan, kegundahan kita kepada orang lain dan mencari solusi, dan ada orang yang memberi jalan, kemudian akan timbul semangat pada diri kita untuk melakukan itu. Apapun tantangannya akan diusahakan bagaimana bisa keluar dari permasalahan kehidupan. Itulah diantaranya kutipan dari buku ini, Excellent Life. Mudah-mudahan memicu kita untuk membacanya kembali di perpustakaan maupun di penerbit buku ini. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.